Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yanufus dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, menciptakan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan damai, ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, selain menolak kampus dijadikan sebagai alat politik praktis, masa mahasiswa ini juga menolak rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Aksi unjuk rasa jelang hari pemungutan suara diawali masa mahasiswa dengan melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang tadi. Sembari berorasi dan membentangkan atribut aksi, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedamaian selama pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, massa juga menolak kampus dijadikan sebagai alat politik praktis, serta menolak rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak bekerja maksimal. Untuk pengawal pemilu biar damai, pertama kita menginginkan para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memperkeruh suasana pada pemilu 2024 kali ini. Menjaga pelaksanaan pemilu berjalan damai, aman, jujur, adil, dan rahasia. Mahasiswa akan melakukan pengawasan langsung di tiap-tiap TPS saat hari pemungutan suara 14 Februari nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa yang berkumpul menuntut penindakan terhadap korupsi, nepotisme, dan juga penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Ya, pemirsa, masyarakat yang mengaku dai petisi 100 berkumpul di depan gedung DPR pada Senin siang. Mereka menuntut Presiden Jokowi kembali kepada hakikat demokrasi. Mereka juga meminta para pejabat yang melakukan korupsi, nepotisme, dan juga penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Masyarakat juga meminta TNI dan Polri untuk menangkap provokator yang meresahkan masyarakat. Aksi Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi digelar di Yogyakarta. Pemirsa, titik kumpul aksi dilakukan di Bundaran UGM dan Long March yang ke perempatan Jalan Gejayan. Tapi kita belum menemukan apa itu demokrasi kawan semuanya. Jaringan masyarakat sipil di daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai. Aksi yang bertajuk Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi ini digelar di Yogyakarta. Aksi ini diikuti oleh jaringan Gugat Demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga dan aktivis Jogja yang berhimpun dalam forum Cikdi Tiro, Aliansi Rakyat Bergerak, dan Gejayan Memanggil. Aksi mulai dilakukan dari kampus Universitas Islam Indonesia, kemudian menuju kantor PP Muhammadiyah dan Bundaran UGM, lalu berakhir di Jalan Gejayan. Kegiatan ini digelar untuk mengkritik pemerintah dan menuntut ditegakkannya hukum demi kemajuan demokrasi terutama dalam pemilu 2024. Massa melayangkan 11 tuntutan untuk pemerintah di musim pemilu 2024 ini. Ya, pemirsa, film dokumenter Dirty Vote karya Dandi Dwi Laksono tidak bisa dicari di YouTube. Film ini diduga terkena shadow ban untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform. Film Dirty Vote ramai jadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Film dokumenter yang menyoroti pemilu 2024 ini tayang pada hari Minggu kemarin dan merajai jajaran trending topik di media sosial hari Senin. Namun banyak netizen yang melaporkan video ini hilang dari pencarian laman utama YouTube. Ketika memasukkan kata Dirty Vote, hasil pencarian menunjukkan video-video lain terkait film ini. Padahal akun YouTube Dirty Vote masuk dalam kategori trending content. Hilangnya Dirty Vote dari pencarian diduga karena terkena shadow ban untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform. Meski demikian, film dokumenter Dirty Vote tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan, sedangkan akun YouTube Dirty Vote tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel.
Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan keberatan dan menyebut fitnah kumpulan data dan paparan para pakar dalam film dokumenter explanatory Dirty Vote. Sementara tim pemenangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud menilai paparan data dan temuan dalam film Dirty Vote valid dan bisa menjadi pendidikan politik. Film dokumenter explanatory Dirty Vote menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topic. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dari film dokumenter ini, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun film yang dirilis 3 hari jelang pencoblosan pemilu justru dinilai tim kampanye Prabowo Gibran sebagai fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote sebagai film yang mampu memberi pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Iwan Tarigan, menilai paparan para pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote sesuai dengan fakta. Data yang terhimpun valid dan runut sehingga sulit dikatakan sebagai fitnah. Kurang dari 24 jam film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton lebih dari 1 juta kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, merespon film Dirty Vote, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan memperhatikan kritik terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024. Kiai Ma'ruf juga menekankan jangan sampai pemilu 2024 menimbulkan perpecahan di masyarakat. Tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira. Ya saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita atau juga karena adanya pemilu. Sementara itu pemirsa, 3 akademisi dan sutradara Dirty Vote dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sejumlah aktivis pemuda yang tergabung dalam DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia, Foxy, Senin kemarin mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk berkonsultasi dengan Bareskrim dalam melaporkan 3 akademisi dan sutradara Dirty Vote. 3 akademisi dan sutradara Dirty Vote diduga melanggar pasal 287 ayat 5 UU 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Cara yang keji, mereka melakukan pendiskreditan terhadap pemilu yang sah dengan mengembel-embeli sebagai akademisi. Ini salah. Dan yang kedua kepentingannya adalah kepentingan bagaimana ini supaya membuat masyarakat jadi ragu akan mengenai pemilu yang. Pemirsa, sejumlah warganet mempertanyakan keamanan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU yang kerap mengalami gangguan. Warganet meragukan transparansi dan juga keakuratan Sirekap dibandingkan sistem informasi perhitungan suara yang digunakan pada pemilu 2019 lalu. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum menjadi perbincangan di media sosial platform X pada akhir pekan lalu.
Beberapa warganet mengaku belum bisa mengakses Sirekap karena tidak bisa masuk. Warganet menduga aplikasi Sirekap rawan terjadi kecurangan. Selain itu, aplikasi Sirekap juga memiliki bug atau istilah untuk menggambarkan kecacatan di program komputer. Keandalan dan keamanan sistem KPU pun dipertanyakan. Warganet memberikan 78% respon negatif dan 22% sentimen positif terhadap sistem rekapitulasi milik KPU ini. Hal itu diungkap analis media sosial Don Emprit dari 3.105 percakapan publik di media sosial X pada 9 Februari 2024. Sejumlah cuitan menunjukkan kekhawatiran terkait transparansi dan keakuratan Sirekap dibanding Situng. Diketahui, Sirekap merupakan sistem perhitungan baru yang digunakan KPU. Sistem ini menggantikan sistem informasi penghitungan suara atau Situng yang digunakan pada 2019 lalu. Keinformasi lainnya, pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar konferensi pers. TPN minta Bawaslu untuk mengusut semua pelanggaran pemilu, diantaranya penggunaan fasilitas negara dan ketidaknetralan aparat dan ASN. Rekan-rekan saya juga akan menambahkan, kami juga mencatat secara umum ya, adanya berbagai pelanggaran pemilu yang akan mempengaruhi preferensi orang dalam memilih. Nah, itu antara lain misalnya yang paling eksesif ya, yang paling besar ya, itu adalah penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, salah satu kebijakan yang sering yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon adalah kebijakan bantuan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, membantah mempengaruhi pekerja migran untuk mencoblos salah satu pasangan Capres-Cawapres. Hal ini ditegaskan Beni untuk menanggapi hasil exit poll pemilu 2024 di luar negeri yang beredar di media sosial. Beni mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari tim pemenangan salah satu Capres-Cawapres. Namun Beni menyatakan dalam melakukan kerja politik, ia tidak menggunakan anggaran ataupun fasilitas negara. Beni menegaskan bahwa dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BP2MI berdasarkan aturan dan juga undang-undang yang berlaku. Jika itu dituduhkan kepada saya sebagai bagian dari kerja-kerja politik saya, kemudian tuduhannya adalah abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan sebagai Kepala BP2MI, menurut saya keliru. Pertanyaan sederhana begini, apakah PMI ini adalah orang-orang bodoh? Tidak. Mereka orang-orang cerdas yang memiliki keyakinan politik. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini membenarkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun menurut Sri Sultan, ia hanya menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kediamannya di Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta 28 Januari lalu. Namun hingga saat ini dirinya masih menunggu arahan Presiden. Sementara terkait permintaan pertemuan dua tokoh nasional tersebut, Sultan mengatakan bukan dari dirinya, melainkan datang dari Presiden Jokowi. Sultan pun tak akan bertanya kepada Presiden untuk memastikan kapan pertemuan tersebut berlangsung. Berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau Presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Saya kan pasif.
Ya pemirsa, para ulama se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta menyerukan kepada PBNU untuk istiqomah tidak mengikuti politik praktis. Seruan ini disampaikan di Pondok Pesantren Al-Ghodir, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dalam silaturahmi, para tokoh agama mengeluarkan 9 resolusi ulama. Di antaranya mengimbau kepada PBNU dan struktur di bawahnya agar istiqomah menegakkan semangat Khitan NU. Maksud kami Hita NU. Seruan ini disampaikan seiring munculnya kekhawatiran para ulama masa depan demokrasi, terutama adanya fenomena pelanggaran tatanan hukum di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pemirsa, warga Nadliyin diminta tidak takut apabila ada tekanan maupun intimidasi untuk memenangkan paslon tertentu. Saya kira orang bisa melihat jejak langkah hidupnya tidak pernah terlibat di dalam sebuah kesalahan pelanggaran atas sistem maupun undang-undang. Silakan paslon ada 3 yang memenuhi kriteria adil, hukum, tidak korupsi. Siapa? Mereka sudah tahu semua. Ya pemirsa, jika melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun media sosial Anda, lalu tambahkan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews TV. Dan pemirsa, Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Pemilu sudah di depan mata. Indonesia, sudah siapkah Anda memilih presiden selanjutnya? Hajatan besar Indonesia ini akan menentukan masa depan bangsa hingga 5 tahun mendatang. Bukan hanya memilih presiden dan wakilnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kita juga akan menunjuk para wakil rakyat di parlemen. Mulai dari anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Sayangnya, dalam penyelenggaraan pemilu, kita belum bisa bebas sepenuhnya dari berbagai kecurangan dan pelanggaran. Bahkan, di MK dan KPU, pelanggaran pun bisa terjadi. Nah, jika Anda melihat kecurangan dalam pemilu, ayo laporkan lewat Indonesia Memilih, sebuah ajakan untuk mengawal pemilu 2024 oleh iNews TV. Kamu bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jurdil dan bersih. Lalu bagaimana cara melaporkannya? Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan di akun media sosial kamu. Kemudian gunakan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun medsos iNews TV di Instagram @official iNews TV dan akun X @official iNews_ dan Facebook @official iNews. Ayo laporkan kecurangan pemilu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, laba bersih 3,5 triliun rupiah diraih salah satu bank nasional sepanjang tahun 2023. Ya, laba bersih ini melonjak 14,94% secara tahunan pada tahun 2022. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk meraih laba bersih 3,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Laba bersih Bank Tabungan Negara tumbuh 14,94% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 3,04 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga unit syariah Bank Tabungan Negara meningkat 8,7% year on year menjadi 349,93 triliun pada akhir 2023 dari periode akhir tahun 2022 sebesar 321,94 triliun rupiah. Sementara itu laba bersih BTN pada tahun 2023 tercatat menjadi 3,5 triliun rupiah atau naik 15% year on year tumbuh dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,04 triliun. Dan rasio permodalan terutama kalau total CAR itu 20%, tapi yang paling menarik adalah kalau kita lihat CAR yang tier 1 udah menjadi 17,53%.
perbaikan struktur permodalan juga menunjukkan kinerja yang baik. Sementara Direktur Finance BTN Nofri Irwani menyampaikan, target net interest margin Bank Tabungan Negara di tahun 2024 akan berada di kisaran 4%. Kita tahu semua bahwa tahun ini ekspektasinya market akan ada penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, dan ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penurunan beban bunga BTN. Ya. Nah, dengan demikian target NIM kita di 2024 akan berada di kisaran 4%. Direktur Utama BTN juga menyampaikan transformasi bisnis perusahaan secara menyeluruh berdampak positif pada berbagai lini kinerja keuangan, baik dari laba, penyaluran kredit hingga perolehan dana pihak ketiga. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pembalap Indonesia Sean Gelael menargetkan dapat meningkatkan pencapaian gelar di ajang FIA World Endurance Championship 2024. Ya, tergabung dalam satu tim, Sean Gelael dan Valentino Rossi mendapat dukungan penuh dari perusahaan bahan bakar kelas dunia asal Indonesia. Pertamina kembali menunjukkan komitmen mendukung talenta olahraga nasional Sean Gelael dengan menjalin kerjasama global bersama W Racing Team dalam kejuaraan bergengsi dunia FIA World Endurance Championship 2024. Melalui produk unggulannya Pertamax Turbo, Pertamina akan mendukung penuh Sean Gelael dan tim WRT yang juga menaungi legenda balap internasional Valentino Rossi. Dengan dukungan Pertamax Turbo, Sean Gelael yakin ia dan tim WRT mampu mencetak prestasi lebih tinggi di kejuaraan mendatang. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Siva Siahaan mengungkapkan bahwa dukungan ini sekaligus menjadi upaya untuk memperkenalkan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar kelas dunia. Global Partnership itu tidak hanya kita mensupport Sean, tapi justru juga produk-produk kita atau merek-merek kita ini disupport oleh Sean dan juga dalam hal ini Vale atau Valentino Rossi. Sehingga Global Partnership ini bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak. Dan khusus untuk Pertamina sendiri, Pertamina merasa penting dan perlu untuk melakukan hal ini karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah statement untuk kesetaraan di mana aktivitas yang dilakukan oleh WRT atau W Racing Team ini merupakan satu upaya untuk menjadi yang terbaik dan itu sejalan dengan apa yang memang dicita-citakan oleh Pertamina. Terima kasih banyak Pertamina untuk terus dukungannya dan supportnya. Again, terima kasih ya, alhamdulillah juga dengan Pertamax Turbo visi misi juga sama untuk masuk ke Endurance Championship-nya yang untuk perlu ketahanan yang tinggi di dalam performance yang tinggi juga. Jadi ya untuk saya kalau untuk balapannya sendiri the target is always to remain the same. Kita juara kedua dunia 2 kali, jadi insya Allah tahun ini akhirnya bisa pecah telur lah, insya Allah. Bukan FIA World Endurance Championship 2024 dijadwalkan akan berlangsung di sirkuit Lusail, Qatar pada 2 Maret mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zakarsi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Aksi Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi digelar di Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.